Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik hebat semuanya, apa kabarnya hari ini? Kembali lagi di channel King Teach Tutor. Hari ini kita akan belajar pendidikan Pancasila kelas 1 sekolah dasar. Materi Ayo Patuhi Aturan. Sebelumnya, jangan lupa subscribe, like, dan bagikan kepada teman-temanmu. Mari kita belajar. Tujuan pembelajaran pada hari ini, siswa diharapkan dapat yang pertama, menjelaskan arti aturan. Yang kedua, mengidentifikasi aturan di rumah dan di sekolah. Yang ketiga, mengidentifikasi aturan saat makan dan bermain bersama teman. Dan yang keempat, menerapkan sikap mematuhi aturan di rumah. Nah, adik-adik, mengapa penting untuk datang ke sekolah tepat waktu? Dan bagaimana perasaanmu jika kalian terlambat? A. Arti aturan. Mengerjakan PR termasuk aturan di rumah. Di rumah, ada aturan yang harus ditaati oleh semua anggota keluarga. Aturan membuat hidup menjadi teratur dan membuat keluarga menjadi rukun. Aturan adalah tindakan yang harus dilakukan. B. Aturan di rumah dan di sekolah. Yang pertama, aturan di rumah. Aturan di rumah dibuat oleh orang tua. Aturan di rumah dibuat untuk membantu anak-anak belajar bertanggung jawab, mandiri, dan menghormati orang lain. Contoh dari aturan di rumah yang pertama, menjaga kebersihan diri. Kita harus menjaga kebersihan diri. Hidup bersih membuat kita sehat dan terhindar dari penyakit. Biasakan mandi pagi dan sore hari, menyikat gigi setelah makan dan sebelum tidur, serta mencuci tangan dan mencuci kaki setelah dari luar rumah. Yang kedua, merapikan tempat tidur. Biasanya tempat tidur berantakan setelah digunakan. Rapikan spray tempat tidur, kemudian bantal ditata. Kamar akan kembali tampak rapi. Yang ketiga, sarapan atau makan pagi. Makan membuat tubuh menjadi sehat. Ambillah makanan secukupnya dan habiskan makanan yang kita ambil. Yang keempat, pamit sebelum keluar rumah. Pamit artinya meminta izin. Jika hendak berangkat sekolah atau bermain, jangan lupa untuk pamit dengan orang tua. Yang kelima, mendengarkan nasihat orang tua. Kita harus mendengarkan nasihat orang tua dan mengikuti nasihatnya. Contohnya, ketika disuruh membereskan mainan, kita harus segera membereskannya. Yang keenam, berbicara dengan sopan. Kita harus berbicara dengan sopan kepada semua orang, termasuk kepada orang tua kita, saudara, dan teman-teman kita. Yang ketujuh, mengucapkan salam. Ucapkan salam saat akan masuk ke rumah. Kita dapat mengucapkan Assalamualaikum dan mengetuk pintu secara perlahan. Salam juga dapat diucapkan ketika keluar rumah. Yang kedelapan, belajar. Tugas anak adalah belajar. Pelajari kembali pelajaran di sekolah, kita akan lebih mengingatnya. Tugas sekolah dikerjakan di rumah. Jika kesulitan dalam mengerjakan tugas sekolah, kita bisa minta bantuan kakak atau orang tua. 9. Membantu pekerjaan rumah. Pekerjaan rumah ada banyak.
Kita harus berbagi tugas dengan anggota keluarga. Kita dapat membantu menyapu rumah dan halaman, mengepel atau mengelap jendela. Dan yang terakhir, jangan lupa untuk menyimpan sepatu di rak sepatu. 2. Aturan di sekolah. Aturan di sekolah dibuat oleh sekolah. Semua warga sekolah harus mematuhinya. Contoh aturan di sekolah, yang pertama, datang ke sekolah tepat waktu. Kita harus datang tepat waktu. Datanglah sebelum bel masuk berbunyi. Jika terlambat, kegiatan belajar akan terganggu. Yang kedua, mengikuti pelajaran dengan seksama. Ketika guru menjelaskan, kita harus memperhatikan, mendengarkan dengan baik, dan bertanya kepada guru jika belum mengerti. Yang ketiga, kita harus senantiasa menjaga kebersihan kelas dan kebersihan sekolah. Yang keempat, bermain dengan adil dan saling menghormati. Ketika jam istirahat tiba, kita boleh bermain di halaman sekolah. Kita harus berbagi tempat bermain. Tidak boleh mengganggu teman yang sedang bermain. Yang kelima, menyampaikan pendapat dengan santun. Guru mengajak siswa berdiskusi. Guru meminta pendapat siswa. Ketika menyampaikan pendapat, sampaikanlah dengan santun. Ada pendapat yang sama dan ada juga pendapat yang berbeda. Kita harus mendengarkan semua pendapat. Berbeda pendapat adalah hal biasa. Yang keenam, ketika sekolah, jangan lupa untuk membawa semua peralatan sekolah. Ingat ya adik-adik, jangan sampai ada yang tertinggal. Yang ketujuh, menjaga ketertiban sekolah. Kita harus tertib di sekolah. Saat upacara, kita harus berbaris dengan rapi, masuk ke kelas satu persatu, dan mengantri saat membeli makanan di kantin, atau mengantri saat menunggu giliran ke kamar mandi. Yang kedelapan, memakai seragam sesuai jadwal. Kita harus memakai seragam sesuai dengan ketentuan sekolah. Dengan memakai seragam sesuai jadwal, dapat membantu melatih kedisiplinan siswa. C. Aturan saat makan dan bermain bersama teman. 1. Aturan saat makan bersama teman. Yang pertama, mencuci tangan. Sebelum makan, pastikan untuk mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir. Hal ini untuk mencegah kuman dan penyakit. Yang kedua, jangan lupa berdoa. Sebelum makan, biasakan untuk berdoa terlebih dahulu untuk mengucap syukur kepada Tuhan atas makanan yang diberikan. Yang ketiga, duduk dengan tertib dan santun. Duduklah dengan tertib dan santun di kursi masing-masing. Saat makan, duduklah dengan baik dan jangan berlarian di sekitar meja makan. Yang keempat, makan dengan perlahan dan tidak berbicara saat makan. Kunyahlah makanan dengan perlahan dan jangan berbicara saat makan. Yang kedua, aturan saat bermain bersama teman. Yang pertama, jangan lupa untuk meminta izin kepada orang tua atau guru. Yang kedua, membatasi waktu bermain. Bermain sebaiknya tidak terlalu lama. Kita harus melakukan kegiatan yang lain, seperti istirahat, membantu orang tua, ataupun belajar. Yang ketiga, bermain dengan adil. Bermainlah dengan adil dan ikuti aturan permainan yang telah disepakati bersama. Yang keempat, berbagi mainan dengan teman dan meminjam mainan dengan santun.
Berbagilah mainan dengan teman-teman, dan jika mainan itu milik teman, maka pinjamlah dengan santun. Dan yang terakhir, merapikan mainan. Setelah bermain, jangan lupa untuk merapikan mainan. Merapikan tempat bermain setelah selesai bermain, dan mengembalikan ke tempat semula. Ayo mematuhi aturan. Mematuhi aturan di kelas sangat penting untuk menciptakan lingkungan belajar yang nyaman. Aturan membantu kita belajar dengan lebih baik, menjaga ketertiban dan menghormati satu sama lain. Mari kita bersama-sama mematuhi aturan. Ayo menjadi siswa yang baik dan patuhi aturan kelas. Terima kasih adik-adik yang telah menonton video kali ini. Jangan lupa subscribe, like, dan bagikan ke teman-temanmu agar teman-temanmu juga belajar tentang materi Ayo Patuhi Aturan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.